Halo rekan semua, saya Deviana. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat inspiratif, yaitu Pak Billy Sambuaga dari PT Transcon Jaya. Halo rekan semua, Pak Billy, apa kabar hari ini Pak Billy? tentunya sehat, selalu bersemangat dan bersukacita dalam bekerja. Oh, berarti harus selalu semangat dan selalu bersukacita ya Pak ya dalam bekerja. Tentu, apalagi situasi pandemi saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Apapun caranya harus tetap sehat dan prima supaya bisa bekerja. Pak Billy, bisa diceritakan nih ke rekan-rekan semua bagaimana perjalanan Pak Billy, perjalanan karir Pak Billy di PT Transcon Jaya? Saya mengenal PT Transcon Jaya sudah cukup lama, mungkin lebih dari 10 tahun. Namun kesempatan untuk bisa bergabung dengan Transcon Jaya baru dalam 2 tahun terakhir ini. Dan saya senang bisa menjadi bagian dari Transcon Jaya di bagian marketing khususnya yang sudah saya geluti cukup lama, dan saya berharap bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan, apalagi sekarang sudah TBK ya. Benar. Itu suatu kebanggaan juga bagi saya. Wah, berarti udah cukup lama ya Pak, 10 tahun mengenal Transcon dan baru 2 tahun bergabung di Transcon ya Pak ya. Itu kenapa baru 2 tahun untuk memutuskan bergabung di Transcon Pak? Yang pasti karena baru ada kesempatan. Oke. Dan yang kedua, saya senang bisa menjadi bagian dari Transcon karena di Transcon juga banyak teman-teman yang membuat saya merasa nyaman untuk bekerja, dan kita bisa saling bertemu, bisa saling sama-sama maju bersama untuk membangun perusahaan ini. Oke, Pak Billy, apa nih yang harus dilakukan dalam bekerja, berkarir hingga sesuatu yang diinginkan itu tercapai, Pak Billy? Menurut saya, setiap orang punya goal sendiri-sendiri, ya kan? Kita juga harus menyesuaikan antara goals kita pribadi dan goals daripada perusahaan, tujuan perusahaan. Sepanjang itu bisa saling bersinergi, kita bisa bekerja lebih fokus, ya sudah pasti lebih bersemangat karena sejalan. Namun yang lebih, menurut saya lebih penting lagi saat kita mengejar tujuan kita adalah kita melakukannya dengan benar dan juga dengan penuh keikhlasan dan juga semangat dalam bekerja, karena kalau tidak ada itu akan sulit kita untuk mencapai tujuan itu kan. Kalau bicara pendapatan atau salary, bicara bonus dan lain-lain, itu menurut saya hal yang kedua lah. Prioritas utama adalah bagaimana kita membangun suatu tim yang solid, kerjasama yang baik dengan sesama rekan kerja. Kalau itu sudah terbangun, tidak sulit untuk kita mencapai tujuan yang kita tetapkan maupun juga tujuan daripada perusahaan, itu bisa saling bersinergi. Oke, yang penting di sini adalah teamwork untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Ya Pak ya. Menurut Pak Billy, tantangan apa sih Pak yang Pak Billy hadapi selama menjadi sosok Pak Billy sekarang? Tantangan yang kita hadapi, khususnya saya pribadi kalau saya melihat, adalah bagaimana karena saya di bidang marketing, bagaimana kita menselaraskan keinginan konsumen dengan keinginan daripada perusahaan. Kita berbicara kepada konsumen dan berbicara mengikuti kebijakan perusahaan itu kadang menjadi seperti seperti koin gitu ya, dua sisi yang berbeda. Nah, menyatukan itu kita harus punya keahlian dalam hari ini, seni dalam mengolah masalah itu, sehingga bisa keluar yang biasanya kita sebut menjadi penawaran harga. Dan apabila penawaran harga itu sudah kita serahkan, artinya kita siap untuk menerima order dari dia. Nah, terkadang sampai penawaran harga itu keluar, kemudian setelah itu pun masih ada negosiasi, terkadang itu perlu hal-hal yang tidak hanya pengetahuan kita,
tapi juga pengalaman dan juga seni dalam mengolah bagaimana agar ini bisa bersinergi, sehingga goalnya adalah kita bisa memasarkan produk yang kita tawarkan maupun jasa yang kita tawarkan. Itu yang saya melihat. Di sisi lain, bagaimana kita mengelola atau memanage rekan-rekan kita yang mungkin lebih senior dari kita, agar bisa bersinergi dengan baik tujuan perusahaan, khususnya tujuan perusahaan. Itu kadang yang menjadi tantangan. Namun jika kita bekerja dengan penuh keikhlasan, kita bekerja dengan suatu motivasi bahwa kita melakukan ini untuk keluarga kita, ya kan, untuk kebaikan daripada perusahaan, saya rasa itu semua bisa dapat kita atasi tantangan-tantangan itu. Intinya adalah koordinasi ya Pak ya? Ya, saling bersinergi baik dengan atasan maupun juga dengan customer. Oke Pak Billy, untuk pertanyaan berikutnya, saya mau tahu nih, apa adakah orang yang spesial yang mendukung Bapak dalam perjalanan karir Bapak di Transcorp? Menurut saya, yang mendukung perjalanan karir saya selama ini bukan hanya saat di Transcorp, namun juga sepanjang perjalanan hidup saya, itu adalah yang pasti keluarga, tapi dalam hal ini adalah ayah saya. Jadi saya itu dulu punya semacam cita-cita ya, atau jadi ayah saya ini menjadi role model lah buat saya. Saya tidak punya cita-cita yang tinggi-tinggi, saya hanya ingin seperti beliau ini. Karena menurut saya dulu kehidupan beliau itu dibilang juga berkecukupan ya pas lah ya, dibilang berkekurangan juga tidak, tapi dalam hal beliau bekerja, berkarir, maupun juga dalam pelayanan, karena saya orang Kristen, saya juga aktif di pelayanan gereja, saya melihat ada banyak hal-hal yang harus saya teladani dari ayah saya, dan menurut saya itu dapat membuat saya sukses nanti dalam perjalanan karir saya, mau dimanapun saya bekerja. Berarti dukungan keluarga yang nomor utama ya Pak? Betul. Ya? Baik Pak Billy, pertanyaan terakhir nih, boleh dong di-share ke teman-teman semua tips agar dapat menjadi pemimpin muda untuk rekan semua yang lagi menonton tayangan ini Pak Billy. Tips-tips kalau menurut saya tentunya bagi orang-orang lain mungkin agak berbeda. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pemimpin itu yang melayani. Melayani dalam arti kita juga harus memberi teladan yang baik. Sehingga mereka, walaupun kadang mereka tidak suka, tapi mereka melihat kita punya memberikan contoh yang baik, ya kan, kita melakukannya dengan rajin. Artinya kita harus 2 kali lebih keras usahanya. Kita harus lebih, mungkin duluan harus pada saat datang kerja harus lebih pagi, melakukan sesuatu tuh 2 kali lebih, effortnya harus lebih daripada rekan-rekan sekerja kita, apalagi yang rekan-rekan yang berada di bawah supervisi kita ya. Jadi kalau menurut saya itu sih yang penting untuk tips-tips. Jadi yang pertama adalah kita harus melayani, kemudian kita memberi contoh yang baik, menjadi teladan gitu ya Pak ya. Baik. Itu dia tadi tips-tips dari Pak Billy untuk menjadi sosok seorang pemimpin muda. Teman-teman juga bisa melihat Pak Billy sebagai sosok yang inspiratif. Semoga teman-teman semua di rumah bisa dapat termotivasi. Terima kasih Pak Billy untuk tips yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi, dan terima kasih juga untuk waktunya bisa menyempatkan untuk hadir di acara Transcorp Talk Series kali ini. Saya juga berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi tips dengan rekan-rekan kita semua. Baik. Terima kasih. Baik, saya Deviana dan Pak Billy pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai